Masih di ngaji kitab Sunan Ibnu Majah, kita masuk ke hadis 628. Babun utawi iki iku bab. Bima di dalam apa-apa jaa yang datang opoma fi damil haid di dalam darah haid yusibu menimpa opo darah asauba pada pakaian. Menjelaskan tentang bagaimana kalau darah haid menimpa atau kena pakaian. Atasana Muhammad bin Basarin, tasana Muhammad bin Said, wa Abdurrahman ibnu Mahdi, pola berkata keduanya. Atasana Sufyanu an Sabit ibni Hurmus, Abil Mikdam, an Adi ibni Dinarin, an Ummi Qais binti Mihson. Qolat berkata Ummu Qais. Sa'altu bertanya aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam anta mil haidi dari darah haid yusibu yang mengenai opo darah asauba pada pakaian. Qala bersabda siapa Rasul, iksilihi mencucilah atau membasuhlah kamu hi pada darah atau ya pakaian itu bilma'i dengan air wasiderin dan daun bidara. Ini fungsinya untuk menghilangkan amisnya itu. Jadi pakaian yang kena darah haid itu dicuci dengan air dan daun bidara. Wahukihi dan mengeroklah, jadi dikerik ya biar bersih. Kamu hi pada darah walau bidilain dan meskipun dengan kayu. Ya. Jadi dila itu maksudnya ya kayu yang mungkin bentuknya seperti tulang dila itu. Seperti tulang rusuk. Jadi bidila itu maknanya biaudin dengan kayu. Jadi darah haid itu hukumnya najis. Semua ulama sepakat itu hukumnya najis. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Abu Khalidin Al-Ahmar, an Hisam bin Urwah, an Fatimata bintil Mungdir, an Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Qalat berkata sopo Asma. Sa'altu bertanya aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam antamil haid tentang darah haid. Yakunu yang ada opo darah pisaubi di dalam pakaian atau mengenai pakaian. Qala bersabda Nabi ukrusihi. Jadi mengerok atau mengeriklah kamu di pada darah. Waksilihi dan membasuhlah atau mencucilah kamu pada darah. Ya otomatis ya sekalian pakaiannya itu. Wong itu nempel di pakaian. Wasoli dan sholatlah kamu bihi di dalam pakaian. Ya, pakaian yang sudah dicuci ya, bisa langsung untuk sholat. Jadi kalau tidak ada pakaian lain ya agak basah-basah dikit pakai tidak apa-apa. Kalau ada pakaian lain ya dijemur dulu biar kering. Atasana Harmalatu bin Yahya, atasana bin Wahbin Ahbaroni Amr bin Haris, an Abdirah bin Qasim, an Abdirrahman bin Qasim, an Abi an Aisyata zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaha sesungguhnya Aisyah iku qolat berkata dia Aisyah.
In bahwasanya kanat ada sopo ihdana salah satu kami para wanita iku latahidu nisaya head dia ihdana tuma takrusu eh, kemudian ngerok ya ngerok ngerok itu ya dikerok nah, dikerok sopo ihdana adama pada darah min saubiha dari pakaiannya indatuh riha ketika sucinya ihdana ya. Nah zaman dulu ya sebuah kesulitan tersendiri karena tidak ada pembalut ya, tidak ada pembalut. Jadi ya seringkali darah itu kena pakaian ya, kena pakaian. Ya kalau pas haid memang nggak sholat, jadi pakaiannya ada darahnya sih, nggak apa-apa kan gitu, nggak untuk sholat. Begitu suci lah itu harus disucikan pakaiannya. Patang siluhu maka membasuh sopo ihdana bu pada darah watan tohu dan menyiram sopo ihdana ala sairihi atas seluruhnya apa pakaian disiram seluruhnya jadi dicuci seluruhnya tumatu soli kemudian sholat dia bihi di dalam pakaian jadi yang bagian kena darah itu darahnya dikerok dulu kerok nah, kemudian ya selanjutnya ya seperti petunjuk Aisyah ini babul haid utawi babnya wanita haid la takdi tidak mengkodok dia haid asolata tidak mengkodok dia wanita haid asolata pada sholat jadi wanita haid itu setelah suci tidak perlu mengkodok atau nyauri sholat tidak perlu ya iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata hadasana Ali bin Mushir an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadata an Mu'addah al-Adawiyah an Aisyata dari Aisyah anamra'atan sesungguhnya ada seorang wanita sa'alatha bertanya dia imro'ah pada Aisyah atakdi apakah mengkodok atau nyauri atau melunasi sopo al-haidu wanita haid as-sholata pada sholat Qolat berkata laha pada wanita tersebut sopo Aisyatu Aisyah Aharuriyah apakah orang Haruriyah anti kamu jadi orang Haruriyah itu orang Khawarid jadi Aharuriyah dimana Akhorijiyah apakah kamu wanita Khawarid jadi Haruriyah itu adalah sekelompok dari orang-orang Khawarid yang dinisbatkan di suatu daerah namanya Harura. Itu suatu daerah yang dekat dengan Kufah. Kufah ya di Irak sana itu. Ya. Nah, mereka itu dalam masalah haid itu berlebihan. Ya, berlebihan. Jadi punya pandangan bahwa wanita yang haid itu nanti setelah suci harus mengkodok sholatnya yang dia tinggalkan waktu haid itu mungkin dengan dalih puasa saja dikodok masa sholat enggak gitu jadi orang-orang kalau
dalam beragama pakai rokyu ya seperti itulah ya, pakai rokyu. Nah ini Aisyah tanya balik, apakah kamu itu orang Haruriyah? Kok nanya seperti itu? Qad kuna sungguh ada kami iku nakhidu head kami. Indan Nabi di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuma kemudian nadharu suci kami. Nah, kami dulu itu, kamu pikir nggak pernah head? Kami ya pernah head di zaman Nabi. Kemudian kami suci. Walam yakmurna dan tidak pernah perintah siapa Nabi pada kami biqodoi sholat dengan nyauri sholat atau mengkodok sholat. Ya, kalau enggak diperintah ya sudah. Babul haidi utawi babnya wanita haid tatana walu mengambil sopo haid ngeranggeh kalau bahasa Jawanya asai'a pada sesuatu minal masjidi dari masjid. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah, atasana Abul Ahwas, an Abi Ishaq, anil Bahi, an Aisyah, qolat berkata Aisyah. Qolat berkata li padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawilini mengambilkanlah kamu nih padaku al-khumrah pada selimut. Ya. Khumrah itu ya semacam kain. Jadi hiya miqdaruma yada'ur rajulu alaihi wajhahu fi sujudihi. Jadi mungkin kalau sekarang ya semacam sajadah itulah. Jadi kain yang besarnya kira-kira seseorang itu bisa meletakkan wajahnya di atas kain tersebut pas sujud. Ya, entah itu tikar atau apa di situ. Ya, itu disebut umroh. Jadi ya umroh itu ya segitu itu. Jadi bukan selimut yang besar itu enggak, selimut yang untuk kemulan tidur itu enggak. Jadi umroh itu ya kain ya, kain yang orang itu kalau sujud ya bisa di atas kain itu. Ya. Kalau sekarang ya semacam sajadah. Minal masjidi dari masjid. Itu tolong Aisyah ambilkan khumrah dari masjid. Fakultu maka berkata aku ini sesungguhnya saya iku haidun haid. Loh saya ini haid Nabi. Ya haid itu kan tidak boleh masuk masjid. Ya. Takola maka bersabda sopo Nabi. Laisat tidak ada. Apa al haidotu. Apa haidotuki haid kamu. Piyadiki di tangan kamu. Jadi haid itu kan tidak di tanganmu kan. Artinya ini kamarnya Aisyah dengan masjid ini kan berseberangan. Ya, jadi umpama Aisyah memasukkan tangannya saja ke masjid untuk ngambil umrah itu masih boleh gitu loh. Jadi kalau badannya sih di luar masjid. Nah, terus sebagian anggota badan tangan ya itu masuk masjid untuk ngambil sesuatu itu boleh. Jadi yang najis itu bukan tanganmu gitu. Laisat haidatuki fiyadik. Ya. Jadi sekedar meraih. Jadi badannya di luar, nah nanti tangannya ngambil sesuatu ke dalam masjid. Batas itu diperbolehkan. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah wa Ali bin Muhammad Qala berkata keduanya. Atasana Waqi' an Hisam bin Urwah an Abi
An Aisyata qalat berkata sapa Aisyah. Karena ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yudni mendekatkan siapa Nabi roksahu pada kepalanya Nabi ilaya padaku. Wa ana dan utawi aku iku haidun haid. Wa huwa dan utawi Nabi iku mujawirun netepi. Mujawir itu netepi atau bertempat. Takni menghendaki sapa Aisyah muktakifan orang yang iktikaf. Fa'alsiluhu maka membasuh aku pada Nabi wa urajjiluhu dan mensisiri aku pada Nabi. Jadi kamarnya Aisyah itu langsung tembus masjid lah istilahnya. Jadi dari luar Aisyah itu haid ya, sehingga enggak masuk masjid, enggak ikut iktikaf. Nah itu membasuh kepalanya Nabi dan menyisiri Nabi kan gitu. Ya otomatis sedikit banyak ada tangannya Aisyah itu masuk ke masjid. Sedikit banyak seperti itu. Nah itu enggak ada masalah. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Abdul Razak, akhbarana Sufyan an Mansur bin Sofiyah an Ummih an Aisyah qala berkata Aisyah. Laqad kana niscaya sungguh ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadau meletakkan siapa Rasul roksahu pada kepalanya Rasul fi hijri di dalam kamarku. Wa ana dan aku iku haidun haid. Wa yaqra'u dan fi hijri, mohon maaf ya, fi hijri di pangkuanku, maknanya di ralat ya, fi hijri di pangkuanku. Wa ana dan utawi aku iku haidun haid. Wa yaqra'u dan membaca siapa Nabi Al-Qur'ana pada Quran. Nah ini jadi Aisyah haid, nah, Nabi tiduran di pangkuannya Aisyah sambil baca Al-Quran. Itu juga tidak apa seperti itu, tidak ada masalah. Ya. Babuma utawi babnya apa? Lirojuli bagi laki-laki minim ro'atihi dari istrinya rojul. Idza kanat ketika ada dia istri iku haidon haid. Jadi boleh apa saja, nyium boleh ndak, memeluk boleh apa ndak. Hadasana Abdullah ibnul Jarrah, hadasana Abul Ahwas an Abdul Karim wa hadasana Abu Salamata Yahya ibnu Khalaf, hadasana Abdul A'la an Muhammad bin Ishaq wa hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Ali bin Mushir Anis Saibani jami'an semuanya an Abdurrahman ibnul Aswad an Abi an Aisyah. Qalat berkata sopo Aisyah. Kanat ada sopo ihdana salah satu kami. Idza kanat ketika ada dia ihdana iku haidun haid. Amaroha perintah ha pada ihdana sopo an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam an taziro agar apa? Memakai pakaian. Jadi memakai pakaian untuk menutupi kemaluannya itu. Jadi memakai pakaian atau bahasa Jawanya mungkin memakai jarik ya. Fi fauri haidotiha di dalam lancarnya, headnya
ihdana itu. Jadi pas darahnya deres-deresnya itu ya memakai pakaian untuk melindungi biar tidak tembus darahnya itu. Kalau sekarang ya yes, simple kan, sekarang pakai pembalut selesai. Tuma kemudian yubasiruha ngeloni, bahasa Jawanya itu ngeloni. Jadi tidak sampai jima ya, yes, tidur bersama tapi tidak sampai jima. Sopo nabi ha pada ihdana. Wa ayukum dan manakah kalian yamliku yang mampu menguasai sopo ayukum irbahu pada syahwatnya, kama kana sebagaimana ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yamliku menguasai siapa Rasul irbahu pada syahwatnya Rasul. Ya sebenarnya boleh sih kalau sekedar ngeloni gitu, cuma ya Aisyah memberi peringatan, siapa di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah, koyoknya nggak ada kan gitu kan. Jadi sebenarnya itu boleh, tapi untuk anak-anak muda itu ya janganlah, apalagi pengantin-pengantin baru itu jangan. Nah, umure wis 80 ngono ya wis ya mungkin lebih bisa mengendalikan syahwatnya. Boleh tapi hati-hati. Intinya itu. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Jarir an Mansur an Ibrahima anil Aswad an Aisyah. Qalat berkata Aisyah, kanat ada sopo ihdana salah satu kami, idza hadat ketika haid dia ihdana, amaroha perintah ha pada ihdana sopo an nabi sallallahu alaihi wasallam anta taziro jika memakai pakaian dia, memakai izar ya, memakai jarik, diizarin dengan ya pakaian, izar pakaian bawah itu untuk menjaga kemaluannya, itu termasuk biar darahnya enggak bocor ya. Tuma kemudian yubasiruha, yubasiruha itu ngeloni ya, ngeloni siapa nabi ha pada ihdana. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Muhammad bin Bisrin, hadasana Muhammad bin Amr, hadasana Abu Salamah an Ummi Salamah. Qolat berkata Ummu Salamah, kuntu ada aku ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pilih hafihi di dalam selimutnya Rasul. Jadi ya tidur bersama, ini tidur betulan ya. Ya, tidur betulan. Jadi enggak sampai jima ya, enggak sampai jima. Ya tidur bersama berdua dalam satu selimut. Bahwa jatuh maka menjumpai aku, ma pada apa-apa tajidu yang menjumpai sopa anisa para wanita minal haidoti dari haid. Terus eh, aku terasa ini kayaknya mau haid ini, seperti umumnya wanita itu. Pan salal tuh maka blonos aku pergi secara diam-diam tuh blonos minal lihafi dari selimut. Pakola maka bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anufisti apakah haid kamu? Nifas artinya haid. Mau di mana nifas? Enggak sedang melahirkan kan? Jadi anufisti itu maknanya haid. Ya, apakah haid kamu? Kultu berkata aku, Ummu Salamah, wajah tuh menjumpai saya ma pada apa-apa
tajidu yang menjumpai sapa anisa para wanita minal haidoti dari haid. Ini kok kayak terasa seperti mau haid, seperti yang dirasakan umumnya wanita. Kala bersabda Nabi, dalika utawi demikian itu, haid iku ma apa-apa kataba yang eh, menulis, artinya memberi ketentuan sapa Allah ala banati Adam atas anak-anak perempuannya Adam. Yes, itu memang takdirnya wanita seperti itu. Qalat berkata sapa Ummu Salamah, pan salal tu maka blonos aku, ya, untuk persiapan haid itu. Paslah tu maka memperbaiki aku min sakni dari keadaanku, dari kelakuanku, ya, siap-siap mungkin pakai pembalut, pakai apa, pakaian apa gitu. Tumarojak tu kemudian kembali aku. Pakola maka berkata li padaku sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'alai kemarilah kamu, fatkuli maka masuklah kamu ma'i bersamaku, filihaf di selimut. Ya, boleh seperti itu, cuma tidak boleh jima. Qalat berkata sapa Ummu Salamah, fatahul tu maka masuk aku ma'ahu bersama Nabi. Hadasana Al-Khalil bin Amr, hadasana Ibnu Salamah, an Muhammad bin Ishaq, an Yazid bin Abi Habib, an Suwaid bin Qais, an Muawiyata bin Hudaj, an Muawiyah bin Abi Sufyan, an Ummi Habibah dari Ummu Habibah, zaujin Nabi, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat berkata sapa Muawiyah, Sa'al Tuha bertanya aku pada Ummu Habibah, Kaifa bagaimana kunti ada kamu tasnaina mengerjakan kamu atau berbuat kamu ma'a Rasulillah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fil haidi di dalam kondisi haid. Qalat berkata Ummu Habibah, kanat ada sopo ihdana salah satu kami fi fauriha di dalam derasnya haid, di darah itu mengalir deras itu. Awalama pertama kali apa-apa tah itu yang haid dia ihdana. Tasudu mengikat sopo ihdana alaiha atas, ya, atas itu, atas ihdana maksudnya ya di area kemaluannya itu, atas ihdana ya di area kemaluan itu, izaron pada kain, ila ansofi fakhidaiha sampai setengah dua pahanya ihdana, ya. Tuma kemudian tatojiu, tidur, tiduran, ya, ma'a Rasulillah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatojiu itu ya berbaring ma'a Rasulillah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pokoknya tidak jima. Babun nahyi utawi babnya larangan an itya nil haidi dari menjima wanita haid. Mendatangi artinya ya jima. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammad, qala berkata keduanya. Hadasana Waqi, hadasana Hamad bin Salamah an Hakim al-Athram an Abi Tamimata al-Juhaimi an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa ata yang mendatangi dia, man artinya jima, faidon pada wanita yang haid, walaupun itu istrinya sendiri.
awi ro'atan atau wanita, min duburiha dari duburnya, ya, dari lubang belakang, walaupun itu istrinya sendiri. Au kahinan atau mendatangi dukun badi, dukun tebak yang ngaku bisa nerawang kah atau gimana. Fasadakohu maka mempercayai sopo manhu pada kahin bima dengan apa-apa yakulu yang berkata dia kahin, fakot kafaro maka sungguh ingkar atau kafir dia bima terhadap apa-apa unzila yang diturunkan opoma ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. Ini bahayanya seperti itu, jadi diwaspadai ya. Babun utawi bab fi kafarotiman di dalam kafarohnya orang. Kafaroh itu sebagai penghapus dosa kalau sudah terlanjur atau mungkin ya mungkin tidak sengaja atau gimana kok bisa terjadi ya, ya bisa saja mungkin. Misalnya suaminya luar kota, terus istrinya tidur, ya darahnya ya sudah mampet tapi belum mandi misalnya, terus tahu-tahu datang istrinya ditubruk gitu kan, langsung dijima. Nah, setelah selesai istrinya ngomong, saya head ini, nah, gitu. Contoh, ya contoh. Kalau itu kan ya insiden gitu kan. Kalau dibilang kafaro bima unzila ala Muhammad kan ya enggak juga kan gitu kan. Wong itu enggak sengaja kok. Di kafarotiman di dalam kafarohnya orang atau yang mendatangi diaman jima dia haidon pada wanita haid. Ya, ini istrinya sendiri padahal ya. Atasana Muhammad bin Basar, atasana Yahya bin Said, wa Muhammad bin Ja'far, wa bin Abi Adi, an Su'bata, anil Hakam, an Abdul Hamid, an Miksam, an Ibni Abbas, ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Piladi di dalam orang yakti yang mendatangi dia aladi, menjima maksudnya, imra'atahu pada istrinya, wahya dan utawi dia iku haidun haid. Qala bersabda Nabi yatasaddaku ya bersedekah dia bidinarin dengan 1 dinar. 1 dinar itu ya 4,1 gram emas. Ini kalau pas darahnya deres jima ya. Atau binisfi dinarin atau dengan 1/2 dinar. Kalau darahnya sebenarnya sudah mampet tapi belum mandi junub itu. Babun utawi bab fil utawi iki iku bab fil haid di dalam orang yang haid. Kaifa bagaimana taktasilu mandi dia. Orang haid itu bagaimana mandinya. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Aliyu bin Muhammad qala berkata keduanya. Tasana Waqi' an Hisam bin Urwah an Abi an Aisyata ana Nabiya sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku qala bersabda Nabi laha pada Aisyah. Wakana dan ada dia Aisyah iku haidon haid. Ungkudi mengurelah kamu ya. Sakroki pada rambut kamu. Mungkin kan panjang rambutnya itu diure ya. Waktasili dan mandilah kamu ya. Kalau mandinya itu dari jenabat itu masih bisa digelung rambutnya. Kalau ini mandi dari haid ya diure rambutnya. Qala berkata sapa Aliun Ali fi hadisihi di dalam hadisnya Ali. Ali di sini Ali bin Muhammad ya, gurunya Ibnu Majah.
ungkudi lafadznya ungkudi roksaki, ya, mengurailah kamu roksaki. Roksa itu kan kepala, tapi maknanya ya rambut. Roksaki pada rambut kamu. Kepala kamu maksudnya rambut kamu. Hadasana Muhammad bin Basar, hadasana Muhammad bin Ja'far, hadasana Syu'bah an Ibrahima bin Muhajir. Qala berkata Ibrahim, Sami itu mendengar aku Sofiyata pada Sofiyah. Tuhadisu bercerita dia Sofiyah an Aisyata dari Aisyah. Anak Asma sesungguhnya Asma iku sa'alat. Bertanya dia Asma Rasulullah pada Rasul Sallallahu alaihi wasallam anil gusli dari mandi minal mahid dari haid. Asma itu tanya bagaimana mandi dari haid itu. Faqala maka bersabda sopo Nabi tak kudu mengambil sopo ihtakuna salah satu kalian wanita ma'aha pada airnya. Wasid roha dan daun bidaranya. Ya, daun bidaranya. Kalau dulu pakai daun bidara itu. Ya. Fatato haru maka bersuci dia. Ihdakuna itu. Patusinu maka memperbaiki dia atuhur pada sesuci. Au atau tubeligu menekankan, ya, menekankan itu ya istilahnya bersungguh-sungguh dia fituhur di dalam bersuci. Ya. Jadi ditekankan betul, sungguh-sungguh betul. Tuma kemudian tasubu menuangkan dia ala roksiha atas kepalanya. Katat lukuhu maka menggosok-gosokkan dia pada kepala yang dituang air itu, balkan dengan gosokan sadidan yang sangat, ya, sangat, ya, yang sungguh-sungguh gitu. Kata tablugo sehingga sampai dia suuna roksiha pada pangkal rambutnya dia ihdakuna itu. Tumata subuh kemudian menuangkan dia ihdakuna alaiha atas ihdakuna alma'a pada air. Tuma kemudian tak kudu mengambil dia pirsotan pada kain untuk ngelap itu. Mumasakatan yang diberi minyak wangi. Mumasakah diberi minyak wangi. Ya. Jadi diolesi minyak kasturi. Diolesi minyak kasturi. Itu kalau dulu, kalau sekarang yes minyak wangi gitu aja. Patatoh haru maka bersuci dia dengan kain itu, ya, dilap badannya biar wangi, ya. Sholat berkata sapa Asma, kaifa bagaimana atatoh haru bersuci aku biar dengan kain itu. Sholat bersabda sapa Nabi subhanallah, ya, Tato hari bersucilah kamu biar dengan kain itu. Ya, artinya untuk membersihkan kemaluannya itu. Ya, membersihkan kemaluannya itu biar wangi. Kan ada minyak wanginya. Sholat berkata sapa Aisyah, ka'anaha seakan-akan sesungguhnya sapa yang tanya tadi. Ka'anaha sesungguhnya seakan, saya ulang ya. Ka'anaha seakan-akan sesungguhnya Aisyah. Ya, Aisyah. Iku tuhfi menyembunyikan atau menyamarkan sapa Aisyah dalika pada demikian itu, yaitu
tatabi'i, mengikut sertakanlah kamu biha dengan kain asarodam pada bekasnya darah. Jadi saya ulang ya penjelasannya. Kemudian dia supaya mengambil kain yang diolesi minyak kasturi ya, atau minyak wangi, terus bersuci dengan kain itu. Tuh. Lah Asma itu belum paham. Lah Kak, bagaimana bersuci dengan kain itu? Nabi mengatakan subhanallah. Ya bersuci dengan kain itu. Lalu Aisyah mengatakan, lah seakan-akan Aisyah itu menyamarkan apa yang dia katakan itu, yaitu tatabi'i biha asaroddam. Ya kamu ikut sertakan kain itu di bekasnya darah. Itu loh. Artinya darahnya itu kan memang bau. Lah itu dikasih kain yang ada minyak wanginya, itu tujuannya memang untuk menetralisir baunya itu. Itu tatabi'i biha asaroddam. Qalat berkata Aisyah, wasa'alathu dan bertanya dia Asma hu pada Nabi anil gusli, dari mandi, minal janabati dari jenabat. Asma itu juga bertanya, tadi kan tanya tentang mandi dari haid, nah sekarang tanya juga tentang mandi jenabat. Pakola maka bersabda Nabi, tak kudu mengambil sopo ihdakuna salah satu kalian ma'aha pada airnya. Fatatoharo maka bersuci dia. Patuh sinu maka memperbaiki dia atau tuhur pada sesuci. Atau tubelihu bersungguh-sungguh dia pituhur di dalam bersuci. Kata sehingga tasuba menuang dia alma'a pada air ala roksiha atas kepalanya. Patat lukuhu maka menggosok-gosok dia pada kepala hatta tablugo sehingga sampai dia su'una roksiha pada itu tadi pangkal rambutnya dia. Patatoh haru maka Tuma kemudian tufidu meratakan dia alma'a pada air ala jasadiha atas badannya. Nah itu. Pakolat maka berkata sopo Aisyah, nikman nisa iku sebaik-baiknya wanita. Kuna ya kalian itu nisa ul ansor, wanita-wanita ansor. Lam yam nakhuna tidak mencegah pada mereka opo al haya'u malu an yatafaqahna jika mencari kefahaman mereka fitin di dalam agama. Jadi sebaik-baiknya wanita itu wanita ansor. Mereka tidak malu-malu untuk memang mencari kefahaman di dalam agama. Ya. Itu bedanya mandi dari haid dan mandi dari jenabat. Ya, yang membedakan ya firsotan memasakatan itu tadi. Jadi diolesi minyak wangi. Kalau mandi jenabat tidak perlu, itu kan. Secara umum ya sama. Secara umum ya sama. Kemudian ini tumata subuh alaiha alma, ya, menuangkan atas dia alma, ini ya diguyur di seluruh badan ini. Tumata subuh alaiha alma.